Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Indonesia ngarit ya. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa para peternak pemula ya seringkali mengalami kegagalan di awal-awalnya. Karena ada beberapa hal yang sangat fatal yang ini harus dihindari. Usaha beternak domba bisa menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak para peternak pemula yang gagal. Dan ini harus kita perhatikan. Ya, misalkan, jika peternak tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang peternakan, tentang ilmu beternak domba, mereka cenderung membuat kesalahan-kesalahan dalam usaha mengelola ternaknya. Misalkan kesalahan dalam memilih bibit, kesalahan dalam memilih pakan, dan manajemen pemeliharaan. Salah satu penyebab kegagalan yang umum adalah kurangnya perencanaan yang baik. Jika seorang peternak tidak memiliki rencana bisnis yang jelas dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan modal, lokasi yang tepat, pasokan pakan yang memadai, dan pasar potensial, mereka mungkin menghadapi kesulitan keuangan dan kesulitan dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Selain itu teman-teman, pemilihan bibit yang tidak tepat juga dapat menjadi penyebab kegagalan dalam beternak. Misalnya, dari genetik atau dari keturunan yang buruk, tetapi kita pilih saja. Kita membeli domba yang tidak sehat, yang terjangkit penyakit. Semua itu dapat mengakibatkan kematian domba yang tinggi atau performa buruk secara keseluruhan di dalam kandang itu. Maka peternak perlu melakukan riset untuk memilih bibit yang sehat sesuai dengan tujuan peternak mereka. Untuk breeding apa untuk fattening ya. Kesehatan domba juga merupakan faktor yang penting. Ini harus diperhatikan ya. Kurangnya perawatan kesehatan yang tepat, termasuk mengabaikan vaksinasi secara rutin, dan tidak melakukan penanganan penyakit yang efektif dapat menyebabkan penyebaran penyakit di antara kawanan domba seperti ini. Penyakit yang tidak diobati dengan baik dapat mengakibatkan kematian pada domba, penurunan produksi, dan kehilangan investasi yang kita tanamkan. Faktor yang lain lagi apa yang menyebabkan kegagalan? Yaitu faktor lingkungan. Ini sangat penting, sangat berperan. Ya, jika kandang tidak dirancang dengan baik, suhu yang tidak sesuai, atau kelembapan yang tinggi, dapat menyebabkan domba-domba kita stres. Nah, jika dibiarkan akan lebih parah lagi, dapat mengurangi kondisi kesehatan ternak. Misalnya kondisi kekebalan tubuh mereka akan terganggu dan tentu saja meningkatkan terserang penyakit. Dan hal ini umumnya akan berlanjut pada kematian. Kemudian faktor lain lagi yang mendukung kegagalan kita dalam beternak adalah kurangnya memahami manajemen pakan. Ini yang seringkali membuat peternak akhirnya jatuh. Kita ketahui bahwa domba membutuhkan nutrisi yang memadai untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika domba tidak mendapatkan makanan yang cukup atau tidak memperoleh nutrisi yang baik, yang tepat, tentu saja pertumbuhan mereka akan terhambat. Reproduksi dapat terganggu, dan produktivitas akan juga menurun. Yang terakhir teman-teman adalah faktor ekonomi. Ini juga sangat mempengaruhi kegagalan dalam beternak domba. Misalkan fluktuasi harga, naik turun harga pakan, biaya perawatan kesehatan yang tinggi, dan persaingan pasar yang ketat, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi kita para peternak.
peternak perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar dan keuangan untuk mengelola usaha mereka dengan baik. Nah, secara keseluruhan, peternak domba adalah usaha yang menjanjikan, tetapi kegagalan dapat terjadi jika tidak ada manajemen yang baik, kurangnya perencanaan pemeliharaan bibit yang buruk, masalah kesehatan lingkungan yang tidak cocok, manajemen pakan yang kurang baik, dan faktor ekonomi yang tidak terkendali akan menyebabkan pengaruh kegagalan tadi. Maka sangat penting kita sebanyak-banyaknya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan dan mengelola peternakan domba kita.